Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh, kita akan berdoa. Terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau masih memberi kami kekuatan, Engkau masih membimbing kami, Engkau masih memberikan hari yang baru buat kami. Kami hendak merenungkan sabda Allah yang kudus. Berkati, lindungi, bahkan biarlah kami terus berpadanan akan berita firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah karena Tuhan menolong kita. Shalom, puji Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan sampai hari ini, biarlah jemaatku, anak-anak, opa, oma, jemaat yang diberkati Tuhan dalam anugerah Tuhan. Saat ini saya memberikan judul renungan, Ingat Asalmu, Percaya Masa Depanmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, permisi tanya, pernahkah kita merasa diri kita ini kecil, tidak berdaya? Merasa doa belum terjawab? Atau merasa hidup seperti di padang gurun, kering, sunyi, dan sepi? Kadang kita hanya melihat keadaan hari ini dan lupa bagaimana Tuhan pernah bekerja di masa yang lalu buat kita. Padahal salah satu cara Tuhan menguatkan kita adalah dengan berkata, ingatlah. Yesaya pasal yang ke-51 ini ayat 1-3, Tuhan memanggil umatnya untuk melihat ke belakang supaya mereka berani melangkah ke depan. Kitab Yesaya, kita sadari bahwa kitab ini ditulis dengan penuh pergumulan. Pasal 40 sampai pasal 55 ini disebut sebagai bagian dari penghiburan, karena berbicara kepada umat Israel yang sedang atau akan mengalami pembuangan di Babel. Ini tidak mudah tentunya. Bangsa itu harus kehilangan tanah, kehilangan bait Allah, kehilangan rasa aman. Mereka merasa bangsa ini kecil dan tidak punya masa depan. Di tengah situasi ini Tuhan bicara kepada Yesaya, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Artinya, jangan hanya melihat masalahmu, tetapi lihatlah sumbermu. Apa yang hendak kita renungkan pada hari ini? Yang pertama, lihat sumbermu. Tuhan menyuruh melihat kepada gunung batu, melihat pada Abraham dan Sarah. Abraham hanya salah satu orang, Sarah mandul. Tidak ada yang istimewa secara manusiawi.
Tetapi Tuhan memanggil Abraham dan Sarah, lalu menjadikan bangsa yang besar. Ini jelas mau mengatakan bahwa Tuhan bisa memulai dari satu orang yang lemah. Dia juga bisa memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Anak muda, Tuhan bisa pakai hidupmu meskipun kau merasa gelap dan bergumul. Orang tua, Tuhan punya masa depan keluargamu dan anak-anakmu, bahkan dirimu ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keluarga kita dengan cara Tuhan, asalkan kita mau melihat Tuhan adalah sumber satu-satunya. Yang kedua, Tuhan mengubah padang gurun. Ia akan mengubah atau membuat padang gurun seperti Eden. Padang gurun sama dengan tempat kering, tandus, tidak punya pengharapan. Kalau Eden sama dengan tempat kelimpahan, kehidupan, ada sukacita. Tuhan tidak hanya menghibur, tetapi Dia mengubah keadaan hidupmu dan hidupku. Tapi tentunya ini harus proses, tidak langsung jadi. Dari gurun menuju taman, dari tempat yang sunyi jadi nyanyian, dari keluh kesah jadi ucapan syukur. Tentu ini bukan perubahan yang instan. Perlu kita mengikut sertakan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan hidupmu dan hidupku. Yang ketiga, pengharapan lahir daripada mengingat pekerjaan Tuhan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum terjadi. Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang sudah Dia lakukan untuk kehidupan umatnya. Iman seringkali bertumbuh bukan karena melihat masa depan, tapi dari mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Banyak orang-orang yang sudah mendukung kehidupan kita, bahkan Tuhan yang sudah mendukung kehidupan kita sampai hari ini. Jangan lupakan pekerjaan Tuhan untuk kehidupan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, marilah kita diingatkan oleh kitab Yesaya 51 ini. Yang pertama, jangan lupa dari mana Tuhan membentuk hidupmu. Banyak orang-orang yang sudah berkorban, banyak orang-orang yang sudah mendoakanmu. Kalau hari ini engkau sudah berhasil, lihat penyertaan Tuhan. Jangan lupakan itu. Yang kedua, Tuhan bisa mulai dari hal yang kecil. Tuhan mengubah kehidupan kita bukan langsung besar, hal-hal yang kecil, konsisten kita lakukan. Padang gurun bukan akhir cerita. Walaupun waktu kita melewati padang gurun, sepi, panas, tidak berdaya. Ingat, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan juga menyertai dia. Dan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Dia sanggup mengubah padang gurun menjadi taman. Keluhan menjadi nyanyian. Biarlah di masa-masa prapaskah ini kita juga mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kristus yang sudah mati buat kita, sehingga kita bisa punya pengharapan baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan satu hari ini, biarlah Tuhan memberkati, menolong, membuat kami sadar bahwa Tuhan menyertai masa lalu kami dan juga menuntun kami di masa depan. Berkati keluarga, usaha apapun yang kami miliki, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami serahkan doa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.